Ya Allah, masjid Al-Barakah dalam rangka kita sama-sama untuk menambah-nambah ilmu pengetahuan kita dengan menuntut ilmu agama. Salawat dan salam terlimpah kepada junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau hingga yaumil qiyamah. Jemaah mustajib rahimahumullah. Demikian lagi disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin, dan lagi ia berkata dalam Ihya Ulumuddin. Di dalam Ihya Ulumuddin Syekh berkata, wa min lataifir riyadati anna an-nafsa idza kana la tanju bi tarkir ru'unati ra'san wa bi tarki sifati ولا تسمع بضدها تبتعك فينبغي أن تنقل إلى خلق مذموم أخف منه ثم تنقل عن ذلك إلى الترغيب بالآخرة وكذلك من لم تسمع نفسه بترك الجاهل دبة فينقل إلى جاهل akhaffa mimma huwa bihi wa kadzalika sayyidu sifati. Artinya ada setengah daripada jalan yang lurus pada menyucikan akan nafsu itu, bahwasanya nafsu itu apabila ada tiada mudah meninggalkan akan kebesarannya. Itu nafsu nanti meninggalkan rasa kebesaran. Nah, kebesaran sekali-kali, atau tiada mudah yang akan meninggalkan akan sifat kecelakaan. Ngalih meninggalkan sifat kecelakaan itu nafsu. Yang lain daripadanya, ya tiada mudah menyucikan akan dia itu dengan melawannya akan dia sekali-kali. Ada lawan nafsu itu jadi kadang mudah ngalih. Nah, maksudnya bahwa dipindahkan akan dia daripada perangai yang kecelakaan yang berat kepada perangai kecelakaan yang ringan daripadanya. Itu aja. Kalau kita menghilangkan sama sekali awal, yang ringan aja. Kalau kita mengulangi hawa nafsu sampai habis nafsu. Nah, berat tadi kita perangi. Maka kemudian daripada yang demikian itu dipindahkan kepada perangai yang menggemparkan di dalam akhirat. Kayak itu. Jadi dilawan perangai yang gemar pada akhirat. Ya kita belajar dikarasi supaya awak belajar gemar kepada akhirat. Kayak itu hendak menghilangkan awak. Jadi kayak itu dilawan menggemarkan akhirat. Maka demikian lagi, barang siapa tiada mudah nafsunya meninggalkan kemegahan sekali-kali, maka sungguhnya dipindahkan daripadanya kepada pemegahan yang ringan daripada yang ia di dalamnya, dan demikian lagi segala sifat yang kecelakaan yang lain daripada demikian itu. Jadi kita menghilangkan kecelakaan itu bawa kada bisa menghilangkannya, mengurangi sifat kecelakaan itu, mengurangi ujian bahasa belajar bisa damai. Di antaranya kita gemar dengan akhirat itu, di hari Asyura. Kita disuruh oleh Nabi puasa
Nabi datang ke Madinah, kita ingat sejenak Imam Asyura dalam kelebihan Asyura. Wallahu a'lam. Aslun kita membicarakan tentang hari Asyura sedikit. Pelajaran kita ingat saja dulu. Tatkala Nabi datang dari Madinah, dari Makkah ke Madinah, melihat orang yang Yahudi kekuasaan, lalu dia Nabi, kenapa jadi buat ikam kekuasaan? Ujarnya Nabi puasa ini karena menghormati Nabi Musa dan syukuri karena Nabi Musa diselamatkan daripada kejaran Fir'aun. Lalu Musa berpuasa bersyukur kepada Allah SWT karena diselamatkan oleh Allah SWT. Nah, kami puasa saya Yahudi. Jadinya Nabi, nah kita ini yang lebih awal, yang lebih afdal puasa. Maka Nabi puasa dan menyuruh para sahabat juga puasa. Puasa di hari Asyura. Disebutkan juga barang siapa puasa di hari Asyura, maka sama dengan puasa setahun. Kalau ada umur sama dengan puasa setahun. Puasa setahun itu adalah puasa para nabi. Nah itu jadi sebabnya puasa mau menemui hari Asyura puasa. Namunnya pada awal puasa bahasa ada suatu kisah bahwa hari Asyura ini ada si Qadi itu ujar kita tuh orang kaya yang jabat, orang suki ini ada orang fakir lewat meminta Qadi ulun minta rotina 5 buku karena anakku banyak 5 biji dan minta cacapannya juga daging 5 pel 5 potong duit 5 dirham. Besokannya datang tuan Qadi, ujar tuan Qadi tadi datangi inang zuhur. Nah, datangi zuhurnya besokan datang. Datangi inang zuhur binatlah bawa bawa bakul. Nah, lawas sulit ke rumah datang imbah zuhur jam 1 lah, jam 1:30. Imbah datang, nah aku awal lagi keinginan basah datang ini basah riwarne boleh si pakai imbang boleh tadi imbang asal datang pulang datang membawa pulang. Nah mau kada kawan memberikannya banyak keperluan juga aku. Ada sepakat dan yang memberi itu mulai tadi kepada 2 kali 3 kali aku datang sudah kasihnya sadinya betapa sadi sudah kada diberi dustai pulang. Lalu bertemu dengan orang yang di ibadah mendahului tadi. Jadi apa ngarannya? Ujarnya mungkin tadi, ujar si Nasrani tadi, bertemu dengan orang Nasrani. Ujar Nasrani kenapa nih mau mani dengan kosong benar dengan Nasrani benar kemenjuan mata nih. Nah, ujar si pakar tadi, aku meminta lawan Qadi itu ada diberinya 2 kali kulit aku. 3 saat. Kenapa? Karena jadi kami minta nih. Karena Allah minta ini berkat daripada hari Asyura. Kenapa? Karena hari Asyura, hari Asyura itu banyak kejadian. Pertama, Allah SWT menjadikan Nabi Ibrahim itu Khalilullah. Allah
Asyura. Diciptakannya 7 lapis langit, 7 lapis bumi hari Asyura. Diselamatkan, dikeluarkannya Nabi Yunus dari perut ikan selama 40 hari dari perut iwak di hari Asyura. Karena kita mikirkanlah orang dengan paruh iwak 40 hari kada berumur lagi, kayak benak, kayak makan, kayak minum, ya. Itu dasarnya ujian adalah ujian daripada para nabi. Dan juga disehatkannya Nabi Ayub dari penyakitnya hari Asyura. Diangkatnya Nabi Isa ke langit hari Asyura. Terjadinya hari kiamat hari Asyura. Dari perkawinan antara Nabi kita dan Siti Khadijah hari Asyura. Banyak terjadi. Diturunkan rahmat pertama kali ke dunia itu hari Asyura. Jadi banyak yang hari Asyura. Nah, jadi ujar si pakar tadi, nah itu kemuliaannya hari Asyura. Jadi ujar si Nasrani tadi, dengan berkat hari Asyura, kini aku memberi ikam tadi minta berapa? Anak minta dengan ujian si pasal dari 10.000 ujian si Nasrani dari ikam 100.000 dengan hari Asyura dari 100.000 dan roti ikam berapa tadi minta 5 potong, nah aku berikan 50 potong sedikit gambar potongannya 50 biji. Kami dapat duit tadi 5 dirham, nak aku berikan. Nah sudah tadi roti daging berapa potong tadi? 5 potong, nah aku berikan 50 potong. Cukup ikan. Ini cukup benar. Malam hari si Khati tadi melihat 2 mahligai dari emas, samunting dari emas, batakonya dari emas dan perak. Bagus benar apa namanya nih mahligainya. Ujar Khati, ya Allah, ya untuk siapa mahligainya kau membaguskan? Ujarnya suara itu adalah untuk ikan. Jika ikan menunaikan hajat si fakir, karena ikan kada menunaikan, maka si mahligai ini ampun nasrani itu. Tabangun si Khati tadi, imbah tabangun song menuju rumah si Nasrani tadi. Nasrani yang pernah masuk surga sampai mimpi tadi melihat 2 mahligai. Nah, karena sebab ikan kembali, maka itu mahligai untuk ikan. Nah, tapi ikan menolos ikan ini kadang-kadang pada masuk surga. Kayaknya ikan yang dari si fakir tadi berapa? Ujarnya 10.000, gantiin 100.000. 10 kali lipat. Ada aja saya Nasrani. Ikan memberi roti berapa? 50 potong. Uberiin aku gantiin 100 potong. Ikan dari daging berapa? 50 potong. Aku gantiin 10 kali lipat. Ujar si Nasrani, seandainya ikan beriakan seluruh isi bumi ini, kadang-kadang ujar si Khati, kenapa jadi ikan berdahan? Maka ikan ngomong muslim, ikan ini kada masuk surga, kenapa jadi ikan berdahan? Ujarnya mengatakan Khati, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, bersedekah. 1 puasa, 2 bersedekah. Dia orang kita
di Indonesia ini mau ulang kubur itu saja bahasa sekarang dikumpulkan ini disedangkan ulang saja puasa suka. Nah, kalau di kampung aja dibuat apa aja dari semua anak ada di kampung dibuat lumut dibuat juga apa kemarannya kayu gembok dibuat juga dia sedikit ya. Kada nyaman kuburnya. Kamunya orang ini orang pintar-pintar kan. Kada ada buat kayu gembok lagi atau lumut di betang buat. Jadi orang pintar-pintar mulai nyaman kuburnya saat buka puasa. Dua. Ketiga, barang siapa meluasakan rezeki anak, rezeki keluarganya pada hari Asyura, maka diluasakan Allah SWT rezekinya sampai bulan itu. Nah asalnya iwak intalo beredar pada hari Asyura berbuka makan iwak nang nyaman. Mengapa anak daging dan rezeki jadi nang nyaman aja apa? Asalnya memberi 5.000 pada hari Asyura memberi 10.000 meluasakan rezeki anak. Dan punya anak Pak Boni atau cucu kamu mintanya hari Asyura. 3, 4 apabila ada anak yatim maka diusuk kepalanya hari Asyura itu. Maka segunting rambut maka diberi Allah Subhanahu wa taala satu pohon di dalam surga. Pohonnya itu dari emas sampai rambut. Itu adalah di hari Asyura anak yatim. 4. Yang kelima, barang siapa mandi di hari Asyura, niscaya tidak akan sakit di tahun itu kecuali sakit yang memang hendak meninggal. Jadi mandi saja mandi Asyura, hari Asyura sama karena Allah Ta'ala mandi. Yang kelima, apabila siapa menambah minyaknya, siapa yang membaca rahmat pada hari itu, maka tidak akan sakit mata setelah bulan itu. Nah, banyak amalannya. Nah, itu adalah amalan-amalan daripada hari Asyura. Namanya awal, nang 5 tadi, kada awal 5, 4, kada awal 3, nang kada awal 3, batai bulan nama-nama, kada awal bulan semesting, nama-nama semesting, kada awal juga semesting-semesting, ya sudah saya. Namanya kan sunat ada apa-apa dan naik awal. Mudah-mudahan kita bertanya dari Allah SWT kesehatan badan, panjang umur, diberi rezeki dan kawat kita maaf